Tapi ini keren banget tuh. Aduh, gokil. Oh, bisa ke sini. Kita coba ke atas sana yuk. Majalengka. Nah, ini tuh kita mengarah ke Waduk Dharma. Dan sebelumnya saya juga pernah lewat sini nih. Halo semuanya, apa kabar? Dan jumpa lagi bersama saya. Dan saya ucapkan selamat sore dari kota Kuningan, Jawa Barat. Dan ini sekarang saya sedang melewati Masjid Agung Kota Kuningan atau Masjid Agung Syiarul Islam. Dan tadi di sebelah kiri yang ada delman itu, nah itu adalah Taman Kota Kuningan. Dan di sebelah kirinya lagi itu ada alun-alun Kota Kuningan. Dan sekarang saya sedang melintasi Jalan Veteran Kota Kuningan dan mengarah ke barat daya, tepatnya ke arah Cigugur. Melihat cuaca hari ini yang sepertinya kurang mendukung untuk melanjutkan perjalanan, akhirnya saya memutuskan untuk singgah dulu atau bermalam di Kota Kuningan. Karena khawatirnya kalau perjalanan dilanjut ke arah barat atau ke arah Kabupaten Majalengka, takutnya hujan, terus hujannya nggak berhenti-berhenti sampai malam, dan saya terjebak di sebuah tempat neduh yang nggak ada penginapannya. Nah, jadi kacau. Jadi mumpung lagi di Kota Kuningan, kota yang ramai, jadi ya kita nginep dulu di sini. Sebelumnya juga saya sempat ngecek Google Maps dan ternyata di Kota Kuningan ini tuh ada beberapa penginapan, diantaranya hotel dan juga homestay. Nah, yang homestay ini yang harganya masuk di kantong sih, sekitar 100 ribuan. Sedangkan di Kuningan ini tuh lebih banyak hotelnya dia, dan hotelnya mahal-mahal, sekitar 200 ribuan ke atas, 300-an malah gitu. Oke teman-teman, ini saya mau balik lagi ke arah Masjid Agung atau ke arah Taman Kota buat cari penginapan. Nah, jadi bagi kalian yang pengen berkunjung ke Kota Kuningan, caranya gampang banget. Bisa naik kendaraan pribadi, entah motor atau mobil. Terus juga bisa naik angkutan umum kayak bis. Nah, kalau naik bis, kalian naik aja yang tujuan Kuningan, tapi nanti kalian jangan turun di Terminal Kertawangunan Kuningan karena terlalu jauh. Jadi kalau kalian naik bis, turunnya di Taman Cirendang. Soalnya bis-bis kota itu nggak masuk pusat kota sini teman-teman gitu. Jadi bis nggak boleh lewat sini. Nah, kalau kalian mau naik kereta, kalian harus turun dulu di stasiun Cirebon. Entah itu Cirebon Perujakan atau Cirebon Kejaksan. Nah, dari situ kalian langsung aja ke Terminal Harjamukti Cirebon. Nah, dari Terminal Harjamukti Cirebon itu banyak banget elep yang mengarah ke Kota Kuningan gitu teman-teman. Dan untuk elep-elep juga mereka nggak sampai ke pusat kota sini. Kalian turun aja di Taman Cirendang. Nah, ini saya sudah berada di Masjid Agungnya dan sekarang saya mau cari-cari penginapan dulu. Mantap. Oke, 5 menit kemudian saya udah dapat penginapannya. Jadi kali ini saya akan nginep di daerah Cigugur. Jaraknya sekitar 3,5 km dari Masjid Agung ini. Ini tinggal lurus terus aja nih kalau mau ke Cigugur. Dan kenapa saya milih nginep di Cigugur? Karena emang di sana yang paling murah. Tadi saya cek itu semacam homestay gitu sih, dan harganya murah banget, cuma 100.000 rupiah. Dan itu saya pesennya di Red Doors. Nah, jadi saya itu kalau cari penginapan nggak cari langsung di aplikasinya ya, kayak contohnya Traveloka, Red Doors, Booking.com, Agoda, dan lain-lain. Jadi saya itu carinya pasti di Google Maps. Nah, contoh nih, kan saya lagi di Kota Kuningan, otomatis kan GPS-nya di Kota Kuningan ya. Nah, terus setelah itu klik aja tuh penginapan, nanti muncul tuh banyak tuh tas dengan harga-harganya tuh biasanya tuh.
Nah, di sini saya cari nih yang paling murah di mana nih yang cocok di kantong dan yang reviewnya nggak buruk-buruk banget lah. Nah, setelah saya dapat penginapannya, saya klik dan disitu kan muncul tuh ya informasi-informasi kayak alamat dan lain-lain. Nah, biasanya di bagian bawah alamat itu ada opsi tuh, banyak opsi mau reservasi di mana. Misalnya ada kayak Agoda, terus Traveloka, Booking.com, Red Doors dan lain-lain. Nah, kebetulan si penginapan yang mau saya inapi ini tuh ada opsi Red Doors-nya, dan di situ Red Doors cuma 100.000 aja harganya. Akhirnya ya udah saya klik Red Doors-nya, dan tadi itu pembayarannya saya pilih yang bayar di tempat atau COD. Jadi sistem bayar di tempat ini atau COD itu kita nanti bayarnya pas udah sampai atau saat check-in di penginapan atau hotel. Dan menurut saya ini adalah opsi pembayaran yang paling aman. Soalnya sering banget nih kejadian di penginapan-penginapan dengan harga 100 ribuan. Ketika kalian pilih opsi pembayarannya itu di transfer, nah itu sering banget kejadian miskomunikasi yang dimana ketika kalian udah sampai nih di penginapannya dan mau check-in, dan ternyata penginapannya itu udah nggak kerja sama lagi dengan aplikasi yang bersangkutan. Nah, kalau udah kayak gini, mau nggak mau kalian harus bayar lagi tuh ke penginapannya untuk bisa menginap. Dan duit yang kalian udah transfer, kalian nggak bisa tagih ke penginapannya karena penginapannya juga nggak mau ganti rugi. Kalian tagihnya ke aplikasi yang bersangkutan, bisa ngubungi CS-nya gitu. Tapi kalau pengalaman saya sih, kalau kalian pesennya lewat aplikasi sekelas Traveloka, terus juga Booking.com atau Tiket.com, itu jarang banget sih kejadian kayak gitu. Nah, biasanya yang kejadian-kejadian gini nih sama aplikasi yang biasanya ngasih harga murah gitu. Terus juga biasanya entah kenapa ya, kalau pesan di aplikasi yang murah itu kadang kita dikasih kamar yang kayak kamar ampas gitu. Saya sering banget tuh kayak gitu tuh, ngerasa kayak dianaktirikan gitu. Ya gimana ya, ada harga ada rupa juga sih. Ya begitulah teman-teman, namanya hidup. Setelah menempuh 5 menit perjalanan dari pusat kota Kuningan, akhirnya sebentar lagi kita sampai di penginapannya nih. Penginapan tersebut berada di Desa Cilelei, Kecamatan Cigugur, Kota Kuningan. Dan ternyata penginapannya ini tuh berada nggak jauh dari lereng Gunung Ciremai. Dan di depan sana itu adalah Gunung Ciremai, sayangnya lagi tertutup awan. Ya, semoga aja besok cuacanya cerah ya, biar kita bisa melihat indahnya Gunung Ciremai yang merupakan gunung tertinggi di Provinsi Jawa Barat. Nah, gak lama kemudian kita ketemu lagi dengan jalan raya, dan ini adalah jalan lingkar luar kota Kuningan. Kalau kanan itu ke arah Taman Cirendang Kuningan dan ke arah Cirebon, dan tadi kalau kiri itu ke arah Cikijing dan Majalengka. Nah, ini kita lurus terus ya ke arah penginapannya. Ini udah masuk di Desa Cilelei, Kecamatan Cigugur. Nah, penginapannya nggak jauh dari Gapura yang tadi itu ya. Yuk kita lihat aja bareng-bareng. Nih, Sawang Aligo ada di sana, kecil banget tuh sana. Wis. Ini lagi direnov. Yoi. Oke teman-teman, sekarang udah jam 15.13. Ini saya udah di penginapannya, namanya Sawung Aligo. Dan ternyata penginapan ini udah nggak bekerja sama dengan aplikasi, baik itu Red Doors, Agoda, dan lain-lain. Jadi kalau kalian mau pesan penginapan ini, bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini, namanya Pak Edo. Itu untuk reservasi dan pemesanan dari penginapan Sawung Aligo. Dan untungnya tadi itu di Red Doors saya pilih menu yang bayar di tempat, jadi saya belum transfer, sehingga ya udah bodo amat. Tadi saya bayar lagi di sini 150.000 gitu. Jadi tadi yang di Red Doors itu 100.000. Untungnya pilih opsi bayar di tempat. Nah, ini penginapannya, kata si bapaknya pilih aja yang mana. Ini ada 2 yang nggak pakai AC. Emang nggak pakai AC semua sih. Ini tuh konsepnya homestay ya. Di sini ada TV dan sini view-nya langsung tuh
Yoi. Nah, jadi ini harganya 150.000 per malam untuk yang biasa, yang kamar mandi luar. Yang itu kamar mandinya di luar, ada di bawah. Nah, kalau yang ini kamar mandi dalam harganya 200.000. Itu. Untuk pemesanannya bisa hubungi nomor Pak Edu. Kita lihat ke sini yuk. Sini coba. Jadi di sini karena ini homestay ya, jadi ada dapurnya, terus bisa ngopi juga. Nah ini, wis, ada kolam renangnya. Gokil. Hebat ya. Pak, mantap. Oh bisa kesini. Oh bisa sini. Oke. Oh situ iya. Ini baru dibangun apa Pak? Oh, sengaja. Oh buat ngeteh-ngeteh. Kita coba ke atas sana yuk. Jadi sebenarnya ini tuh awalnya katanya pengen dibikin villa pribadi, cuma kata siapanya gitu dibikinin penginapan aja. Karena di Kota Kuningan ini belum banyak penginapan, serta ada sih penginapan tapi hotel, dan itu harganya mahal. Ini 150.000 udah termasuk murah ini di Kuningan. Nah ini, oh ini musola, ini kamar mandinya. Oh, kamar mandinya rame-rame kalau yang 150. Nih ke atas kayaknya asik ya. Nah itu kalau yang mau berenang bisa banget di sini berenang. Mau mancing juga bisa kayaknya tuh. Nah ini kita ke atas yuk. Tuh kan view-nya langsung keren. Nah kita coba ke atas sini. Oh ini baru dibikin kayaknya. Nah ini siap. Wis gokil. Mana ada toilet? Ini baru dibangun ya Pak? Iya. Oh berarti dulu belum tingkat gini ya? Belum, dulu mah masih ruang. Oh gitu. Bagus ya di sini, luas. Cakep tuh, dikelilingin bukit. Nah, Kota Kuningan di sana. Yes, keren. Ini Ciremai bukan, Pak? Nah, Ciremai ya? Parutungan tuh, tempat wisata tuh. Oh, ini wisata? Ya. Apa? Parutungan? Ya, Parutungan. Oh. Oke, jadi menurut saya dengan harga Rp150.000 per malam menginap di Saung Aligo, kalau menurut saya sih rekomen ya, berhubung kita ini sekarang lagi di Kota Kuningan, yang dimana di Kuningan ini tuh emang nggak banyak penginapan, terus juga harga penginapannya mahal-mahal. Jadi pas dapat harga 150 dengan fasilitas seperti ini, menurut saya udah lebih dari cukup sih. Oke, sebelum hari keempat ini berakhir, jadi saya ingin memberikan sedikit rekapan perjalanan untuk hari ini. Jadi menurut perhitungan jarak yang ada di Google Maps, hari ini atau di hari keempat ini saya udah menempuh jarak sejauh 96 km, mulai dari Kota Bumiayu sampai dengan Kota Kuningan via Gunung Lio Salem. Tapi tentunya hitungan jarak yang ada di Google Maps ini tidak sesuai dengan hitungan jarak yang ada di odometer motor saya. Karena di episode sebelumnya juga perjalanan kita ada sedikit tersesat-tersesatnya, juga tadi malam motor ini buat beli martabak di Kota Kuningan. Dan ini adalah tampilan odometer motor saya ketika baru berangkat dari sebuah penginapan yang ada di Kota Bumiayu. Dan ini adalah penampilan odometer motor saya ketika sudah tiba di penginapan Kota Kuningan atau di Saung Aligo. Jadi kesimpulannya sejauh ini selama hari keempat saya udah menempuh jarak 145 km dengan konsumsi bensin hanya berkurang 1 bar aja. Dan itu pun kemarin saya isi bensinnya pas di Pasar Karangreja Purbalingga. Dari Karangreja ke Bumiayu bensinnya masih full tuh, nggak berkurang.
Nah, dari Bumi Ayu ke Kuningan baru deh berkurang 1 bar. Untuk 1 bar ini hitungannya 2 liter, dan 1 liternya itu motor CB 150R ini dapat menempuh jarak sekitar 60 km. Jadi ya menurut saya sih cukup irit juga ya motor yang satu ini. Ya maklum sih, sudah injeksi, terus juga bobot yang dibawa nggak terlalu berat. Dan menurut saya dibandingkan hari-hari sebelumnya ya, kayak hari ke-1, hari kedua, dan hari ketiga, perjalanan di hari keempat ini tuh paling kentang, paling deket jarak tempuhnya, terus juga paling cepat durasi berkendaranya. Tapi yang bagian paling saya suka di hari keempat ini tuh pas ngelewatin Gunung Lio Salem. Wah, itu the best sih. Walaupun emang pemandangannya gak indah, tapi saya suka sama suasananya gitu. Tenang, sepi, damai, dan kayak lagi di hutan. Gokil sih. Nah, berikut ini adalah pengeluaran yang saya habiskan untuk di hari keempat ini. BTW ini nggak semuanya saya catat ya, ini yang penting-pentingnya aja gitu. Jadi saya lanjut perjalanannya nanti abis Jumatan, karena mau Jumatan dulu di Kuningan, dan baju saya juga di laundry. Katanya selesainya nanti laundrynya sekitar jam 9 atau jam 10 pagi. Kemarin ngasihnya pas sore sih laundrynya. Itu Laundry Express, per kilonya 13.000. Tempat laundrynya dari situ sih, tapi kemarin saya dijemput di sini. Keren. Oke, mantap. Ikutin terus perjalanan saya dari sini menuju ke Depok, karena perjalanan Depok masih lumayan jauh, dan saya kurang tahu juga nih nyampe Depok hari apa. Kemungkinan sih antara hari Minggu atau mungkin hari Senin. Sekarang kan hari Jumat nih. Oke, karena ini perjalanan nyantai, nggak ngejar apa-apa. Malah saya cari pemandangan-pemandangan yang bagus sih dalam trip kali ini. Cari jalur-jalur yang belum pernah dilalui sebelumnya. Gokil. Oke, mantap. Saya mau menikmati keindahan ini dulu. Nah, jadi saya mau masak kopi, teman-teman. Tinggal masak aja di sini. Nih, homestay. Ada nasi, ada backtitir, ada kompor. Oh iya ini. Ini jadi. Nah, enak nih ngopi dengan view terbaik. Oke teman-teman, karena nanti pagi, karena nanti pas berangkat saya rutenya nggak lewat kota Kuningan, jadi pagi ini saya akan mengajak kalian untuk melihat suasana di kota Kuningan. Soalnya nanti itu saya mau langsung berangkat lewat Cikijing, ke arah Cikijing, terus ke arah Andir, ke arah Majalengka, ke arah Sumedang. Wih, cakep banget ya. Nah tuh ke kiri bisa ke tempat wisata tuh, ada camp area juga di sana. Kayaknya enak nih, bubur kacang hijau. Yes. Bisa makan di sini, Pak?
Bisa makan di sini? Bisa. Oke. Nah, tadi makan bubur kacang hijau 5.000. Sekarang kita lanjut ke pusat kota Kuningan. Nah, ini di depan ini jalan raya lintas nih langsung nih. Ini di desa Cilelui, kecamatan Cigugur. Nah, itu kalau belok kanan ke arah Bandung, Ciamis, Cikijing, Awali, ke arah Sumedang, Majalengka bisa juga. Nanti saya mau ambil langsung ke arah kanan. Oh ya, lupa. Harusnya kalau ke arah kota Kuningan kita lurus aja, nggak usah belok sini. Nah, ini kalau mau ke arah Palutungan bisa belok kiri. Palutungan tuh tempat wisata yang terkenal di sini, di Kuningan. Itu kalau lurus tadi ke arah Cirebon, ke arah Jakarta. Kalau kiri ke arah Palutungan. Nah, ini kita ke arah pusat kota sini, pusat kota Kuningan. Ini kayaknya kos-kosan deh atau kontrakan nih, banyak tuh. Jadi di Kuningan ini tuh bisa dibilang penginapan nggak banyak, cuma beberapa aja. Dan untungnya ada yang murah, yaitu Saung Aligo itu. Udah murah, terus pemandangannya enak lagi. Nah, ini tembusannya di sini nih. Ini jalan lintas juga nih. Kalau ke arah kanan itu ke arah Bandung, Ciamis, Kawali, Cikijing, Sumedang, Majalengka. Kiri ke arah Cirebon, Cilimus, Ciperna, Kuningan Kota gitu. Kita ambil kiri. Nah, seperti inilah suasana pagi-pagi di ini, masih di pinggiran kota sih. Kotanya agak sana dikit. Ini tinggal lurus aja, nanti tembusnya di Masjid Agung. Terus ke arah Cirebon juga bisa. Tuh, Kuningan Kota lurus. Oh, Cirebon belok kiri. Tuh, view-nya cakep banget ya. Nah, ini kalau ke Cirebon belok kiri. Kuningan Kota lurus. Sebenarnya lurus juga bisa sih Cirebon, lewat Cirendang. Tapi kalau lewat kota kan macet ya. Nah, ini kita udah di kota Kuningan nih. Nah, itu lurus ke arah Kuningan Kota, kiri arah Pendopo Cirebon. Nah, bisa juga ya belok kiri. Jadi di sini tuh dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore jalannya satu arah kayaknya deh. Bisa lewat sana juga deh tadi. Nah, harusnya tadi tuh saya lurus aja tuh. Di perempatan itu masih boleh dua arah. Nah, di perempatan berikutnya baru satu arah gitu. Jadi emang di Kuningan ini gimana ya, jalurnya satu arah dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. PTD SMPN 3 Kuningan. Barusan SMP 3 Kuningan. Dan ini SDN 4 Purnawinangun Kuningan. Nah, ini kita belok kanan nih. Ini angkot Sadantara Pusat Kota. Ada angkot di sini, keren. Ini kita ambil kanan nih. Itu kalau lurus ke arah Cirebon, kita kanan ke arah Pendopo. Aduh, bingung kalau kota satu arah gini. Nah, ini apa ini? Besar juga ini. Masjid apa itu ya? Nah, ini Kuningan Kota, belok kanan, kiri ke arah Cirebon. Iya, ini kalau kiri terus ke arah Cirendang nih. Cirendang itu bisa dibilang itu terminal bayangan. Banyak bis-bis yang lewat sana, bis-bis ke arah Jakarta. Nah, ini di sebelah kanan apa nih ya? Kayaknya kantor Bupati Kuningan. Ini Taman Pandapa. Nah, ini lurus terus, kita nebusnya nanti di Masjid Besar Kuningan. Nah, di sini banyak penginapan sementara. Gak banyak sih. Ada penginapan tapi hotel, dan hotel tuh pastinya mahal ya. Pokoknya kalau penginapan dengan embel-embel hotel pasti mahal. Gak ramah buat para backpacker. Nah, ini apa ini? Ini kalau malam rame di sini nih, banyak tukang jualan martabak begitu. Soalnya semalam saya udah kesini. Lumayan rame sih ini kalau malam. Nah,
Nah ini dia nih, kita udah sampai Masjid Agung Kuningan. Sekarang jam 7.31. Berarti berapa menit tuh? Nah ini dia. Wis. Udah yuk, setelah ini saya mau cari steam motor, lalu ke Ahas Kuningan. Setelah itu baru deh kita berangkat. Dari Masjid Agung Kota Kuningan, saya pun lanjut perjalanan menuju ke bengkel Ahas. Ahas sendiri merupakan bengkel resminya Honda. Dan di Kota Kuningan sendiri terdapat beberapa Ahas, kurang lebih ada 5. Dan kali ini saya akan menuju Ahas yang ada di daerah Cirendang atau dekat Taman Cirendang. Kenapa saya pilih di sana? Karena itu dekat Terminal Bayangan. Jadi banyak bis-bis antar kota yang lewat situ. Jadi sambil nunggu, sambil bisa melihat bus-bus antar kota berlalu lalang. Nah ini daerah Cirendang nih. Cirendang. Nih tempat ngetemnya bis-bis ke arah Jakarta, ke berbagai daerah. Ini ada bis Prima Jasa tujuan Lebak Bulus, Kuningan, Cirebon, Lebak Bulus. Pokoknya hampir setiap bis ke Jakarta pasti lewat sini deh. Jakarta, Merak dan sekitarnya. Ini ada elep-elep juga. Ini tujuan ke Cirebon nih, elep ini. Ke arah Terminal Harjamukti. Nah, Ahas Honda di sini nih. Kayaknya sih belum buka deh. Oh, udah buka. Mantap. Nah, barusan saya udah masukin motornya. Jadi kalau kalian mau servis di tempat gini tuh jangan bingung ya. Tinggal datengin aja ke depannya, terus nanti tuh bakal disamperin sama salah satu staffnya gitu. Nanti kalian bakal ditanyain, ini mau diapain nih motornya mas? Mau dijual apa mau diapain nih? Nggak bercanda. Maksudnya mau di servis apanya nih mas? Terus tadi saya bilang mau ganti kampas rem aja mas. Oh ya udah gitu. Jadi sesuai kebutuhan aja ya bilangnya ya. Nah di episode 1 itu saya juga sempet servis di Ahas Jogja ya. Kemarin pas berangkat saya ganti oli, terus ganti filter udara dan juga ganti aki. Akinya udah soak. Totalnya sekitar 500 ribuan kemarin. Nah ini nggak tahu nih ganti kampas rem berapa, nanti kita lihat aja, oke? Nah ini CB150X yang baru. Tuh keren banget ya. Udah ada boxnya, terus shockbreakernya lebih tinggi. Gila, cakep banget sih asli. Perbedaannya di bagian depannya aja sih, belakangnya sama aja kayak yang sebelumnya. Cuma muka depannya dia lebih sangar. Nah, sama yang itu tuh. Nah ini keren banget nih. Anjay. Dia udah tinggi stangnya. Cakep. Oke pak, akhirnya siapa namanya? Si Anu udah selesai diservis, jadi totalnya Rp103.000. 20.000-nya itu biaya pasang dan 83.000-nya itu harga kampas rem belakangnya. Oke, mantap. Setelah ini saya mau balik ke penginapan. Nah, setelah ganti rem di Ahas Cirendang, saya mampir lagi nih ke Ahas. Kali ini Ahas yang berada gak jauh dari kantor Bupati Kuningan. Kenapa saya balik lagi ke Ahas? Jadi gini, jadi tadi tuh pas perjalanan ke penginapan, ternyata saya kepikiran buat servis motor. Ya udah, akhirnya saya mampir ke Ahas ini untuk servis lengkap atau bisa disebut juga dengan tune up. Nah, jadi tujuan tune up ini adalah untuk menjaga performa motor kalian. Jadi pas di tune up itu nanti motor kalian bakal diperiksa-periksain tuh dan dibersih-bersihin bagian-bagian atau komponen-komponen yang kotor atau yang apa gitu lah.
gak hanya tune up, di Ahas yang satu ini saya juga ganti kampas kopling. Kebetulan kampas kopling motor ini belum pernah diganti dari awal pemakaian. Jadi dari 2018 sampai sekarang ini kampas koplingnya belum diganti, dan itu kalau nggak diganti ya akan bahaya gitu, nanti bisa rusak kemana-mana mesinnya. Dan tadi sih saya udah tanya sama kasirnya, alhamdulillah ketersediaannya ada untuk kampas kopling. Dan saya tanya mekaniknya juga untuk pengerjaannya nggak terlalu lama, katanya sebelum Jumatan udah bisa diambil motornya. Alhamdulillah, tenang. Dan sebelum ganti kampas kopling saya juga udah tanya sama mbak kasirnya, dan saya juga udah tanya-tanya harganya, dan ternyata emang harganya lumayan mahal. Tapi ya udah, mau nggak mau saya harus ganti. Untuk harganya nanti deh saya tampilin setelah motornya selesai di servis. Oke? Nah, sembari menunggu motor saya selesai diperbaiki, jadi saya akan ngajak kalian naik angkot menuju ke salah satu tempat makan kuliner yang khas di kota Kuningan. Apalagi kalau bukan Hucap, tahu kecap. Dan sebenarnya Hucap ini tuh mirip dengan kupat tahu, tapi di Kuningan kupat tahu tersebut lebih dikenal dengan nama Hucap. Nah, menurut informasi dari teman saya, untuk Hucap yang terkenal di kota Kuningan itu berada di dekat alun-alun atau di dekat Masjid Agung Kota Kuningan. Namanya adalah Kupat Tahu Mairoh. Yuk kita makan dulu. Kalau dilihat ini kayak somai gitu ya. Kayaknya enak ya kalau dari aromanya. Mantap ini. Nah, untuk rasanya ini menurut saya enak. Bumbunya kayak bumbu somai, terus untuk tahunya nih krenyes-krenyes, dan untuk lontongnya tuh kenyal. Tuh. Bumbunya juga pas, enak. Kayak bumbu somai, tapi ini apa ya, enak lah, agak pedas-pedas sedikit. Nah, ini ada sambalnya, karena saya nggak suka sambal jadi gue pakai sambal, karena ini udah lumayan pedas, gak ada cabai-cabainya. Oke, enak sih asli. Nah teman-teman, ini dia tagihannya, totalnya itu 947.000. Kampas kopling 710, karena kampas koplingnya 5, jadi harganya 710. Satuannya itu berapa ya? 150 kalau nggak salah. Gitu. Terus ini ada oli, ganti oli 72.000, air radiator 19.000, dan biaya bongkar kopling 40.000. Jadi kalau ganti kampas kopling itu ternyata harus ganti olinya juga. Nah, olinya 72.000. Sama servis tadi tune up 95.000. Jadi total 947.000. Nah, karena pembayarannya melebihi 700.000, jadi saya dapat ini gelas. Ribet banget ya dapat gelas. Dijual aja kali ya. Laku nih kue ceban mah. Oke teman-teman, jam 13.25, saatnya kita check out dari penginapan ini dan melanjutkan perjalanan menuju ke Depok, Jakarta. Terus sebelum cabut, saya mau izin dulu sama si bapaknya. Nah, ini tas sudah saya ikat. Alhamdulillah, tinggal berangkat aja. Sangkutin ininya dulu.
Ini kemana nih? Sini aja ya. Copot deh, copot kayaknya. Sini aja deh. Nah, harusnya aman sih. Dah, izin dulu sama si bapaknya. Bapaknya lagi di atas. Berangkat. Yoi. Selamat jalan. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih. Terima kasih ya, Pak. Ini dari mana pagi? Apa? Langsung berangkat ya? Sip. Nanti kalau ada yang ketinggalan kabarin aja, Pak ya. Iya. Takutnya ada yang ketinggalan. Iya, iya. Kayak aman. Ya, Pak. Ada yang ketinggalan apa simpen sih? Iya. Banyak no baju, jaket segala Pada macam. ketinggalan. Siap. Kalau yang ada nomor HP-nya abah WA nih difotoin ketinggalan gitu. Ntar kalau ke Kuningan nginep sini lagi dah. Siap. Mantap. Kasih banyak, Pak. Iya. Assalamualaikum. Salam, hati-hati ya. Ya. Nah, tadi itu kan habis servis ya. Ternyata kok habis di servis bukannya nambah enak, tapi kayak berasa nggak ada perubahan sama sekali gitu. Tapi ya setidaknya udah servis sih, meminimalisir kalau terjadi apa-apa di jalan kayak mogok atau dan lain-lain. Soalnya motor ini tuh udah 5 tahun dan kampas koplingnya belum pernah diganti. Dan ini tadi nggak jadi nyuci. Kenapa? Karena buat oleh-oleh kotornya. Jadi kita berangkat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga hari ini nggak hujan deh. Bensin tinggal 3 bar. Ini ya 3 bar apa 4 bar ini? Oh, 4 bar. Kilometer 32358. Yaudah, Pak, berangkat, Pak ya. Siap. Nanti kesini lagi kok Kuningan dah. Kita ketemu lagi. Siap. Biar sehat, barang-barang sehat. Amin. Sehat terus, Pak. Kasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Salam. Jam 13.34. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Saung Aligo namanya. Recommended dah kalau kalian mau Kuningan nginep sini. Ini kita langsung ambil kanan. Kalau kiri itu ke arah tempat wisata. Jadi bismillah kita ambil kanan ke arah Cikijing, Kawali. Nah, rasanya habis di servis tuh kayak gimana ya? Bukannya enak, malah biasa aja gitu. Mungkin masih adaptasi kali ya. Maksudnya kayak masih penyesuaian gitu. Mungkin nanti 1 hari ke depan udah enak lagi kayak biasanya. Kayak bukannya nambah enak, malah kayak ada yang kurang gitu sih. Tapi setidaknya ya mengurangi resiko kenapa-kenapa di jalan sih. Kayak kampas kopling tuh kalau nggak diganti-ganti bahaya sih. Bisa merembet ke yang lain-lain ntar. Dan amit-amit jangan sampai turun mesin. Tapi kalau setelah servis yang pertama itu kan cuma ganti rem ya, yang di Ahas Cirendang. Nah itu ya ganti rem, jadi udah nggak berisik lagi sih remnya. Soalnya sebelumnya kalau buat ngerem tuh berdecit, kayaknya emang udah habis. Jadi udah sekalian diganti aja. Nah ini langsung menanjak nih jalannya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kalau ke arah kiri pas keluar gang itu kita langsung ke arah Cirebon atau Kota Kuningan. Ini masuk desa Bayuning. Jalannya langsung disambut seperti ini. Langsung turunan curam.
kali ini gue mau lanjut perjalanan ke arah Wado. Wado itu udah masuk Kabupaten Sumedang, dan nanti kita bakal lewat Andir, lewat Telaga. Nah, di Telaga itu kan persimpangan tuh, kiri ke arah Wado, lurus ke arah Kota Majalengka. Nanti kita ambil kiri. Kebetulan saya belum pernah lewat jalur itu sih. Dan nanti kita kayaknya bakal coba-coba lewat jalur belusukan lagi deh. Kayaknya seru ya. Ya, semoga aja aman lah. Dari sini ke Wado nggak terlalu jauh sih sebenarnya, cuma 60 kilo. Dan kalau lancar ya paling 3 jam kita udah nyampe Wado. Sekitar jam 5-an mungkin, jam iya. Nah, ini kiri arah Kuningan Kota nih. Kita ambil kanan nih ke arah Majalengka, Ciamis. Tuh elep-elep ke mana, Cikijing kayaknya itu ya. Ini ada bis Kadung Gade ke kota. Nah, ini elep-elep ke Cikijing nih. Cikijing Tasik kayaknya sih. Atau Cikijing Kawali ya. Nah, ini jalannya udah besar nih. Nah, ini tuh kita mengarah ke Waduk Dharma. Dan sebelumnya saya juga pernah lewat sini nih. Udah beberapa kali ya. Udah sering waktu itu naik bis medium, naik bis Aladin dari arah, waktu itu naik Aladin dari Cikijing. Iya, dari Cikijing ke sini Kuningan ke Cirendang. Terus naik bis Harum Perkasa kalau nggak salah yang medium. Itu dari Tasik kalau nggak salah ya. Dan turun di Cirendang juga sama. Itu aja udah pernah lewat, tapi emang asiknya lewat sini sih, lika-liku, daripada lewat Olecet, Cilimus. Jalannya ya gitu-gitu aja, rame lagi, banyak bis di sono. Kalau ini nggak terlalu banyak bis karena bis-bis besar jarang yang ada lewat sini, apalagi bis-bis ke Jakarta. Ke Tasik pun nggak ada yang bis besar, bis-bis medium semua gitu. Jadi ya paling yang lewat sini ya mobil pribadi, elep, motor. Nah, pokoknya nanti perjalanan kita ke Depok bakal lewat jalur tengah full. Nanti bakal lewat Purwakarta juga, bakal lewat Waduk Jatiluhur, kayaknya sih bakal lewat situ deh. Waduk Jatiluhur, Purwakarta. Ya, pokoknya lewat jalur yang belum pernah dilewatin dah. Biar seru. Kalau bisa yang nggak banyak permukiman penduduk sih. Asik gitu. Nah, ini ada penunjuk jalan. Kalau lurus itu ke arah objek wisata Waduk Dharma. Nah, kanan ke arah Cikijing. Kita nggak mampir dulu ya ke Waduk Dharma. Takut kesorean sih. Soalnya nggak tahu nih nanti bakal nginep di mana ya. Kayaknya sih bakal checkpoint lagi di Sumedang. Kalau keburu bakal ke Purwakarta. Soalnya kalau perjalanan malam itu apa ya, sayang sih kalau lewat jalur kayak gini tapi perjalanan malam. Jadi baiknya malam itu istirahat, tidur gitu, berak, wah pokoknya macam-macam lah, mandi. Jadi besok pagi habis subuh seger dan lanjut perjalanan lagi. Soalnya kalau berkendara dalam kondisi lelah itu waduh kacau dah, jadi gamut. Pokoknya bawaannya gerasa gerusu lah. Ini jembatan apa namanya tadi? Nah, Gunung Ciremai itu keren. Jembatan Dharma Loka. Nah, barusan tadi tuh bis Perkasa, Harum Perkasa dari arah Tasik. Ini kita lewat tidak Pasar Dharma. Nah, tuh elep-elep. Kalau nggak salah elep itu daerah Cikijing deh. Pasti Cikijing sih, soalnya ini kan jalur ke arah Cikijing.
Tapi nggak tahu Cikijing terus diambil kiri ke arah Balu Belimbangan atau Malambong atau bahkan lurus ke arah, waduh, ini daerah Dharma nih. Jalan raya, oh Pasar Dharma. Oke, lanjut. Wih, cakep banget di sebelah kanan view-nya. Ini mirip Cadas Pangeran dah view-nya. Di kanannya langsung jurang tuh. Oh, kita bakal turun ke bawah sana tuh, ada jalan rayanya di bawah. Wih, asik. Keren, keren. Tuh view-nya. Nah, ini kita udah sampai di Pasar Cikijing nih, jam 14.00. Nah, kalau kalian masih ingat video saya, waktu itu pernah terdampar di sini pagi-pagi. Yang habis naik apa ya? Oh iya, habis naik elep dari Tasik waktu itu. Turun di Pasar Cikijing. Terus habis itu lanjut lagi ke arah Kuningan. Nah, ini nih. Pasar Cikijing. BTW di sini panas banget asli. Tapi udaranya sejuk, tapi panas gitu. Nggak sejuk sih, maksudnya gimana ya, adem lah, nggak terlalu banget. Nah, ini Pasar Cikijing nih. Tapi kok sekarang jalannya udah lebar ya? Setahu saya dulu nggak selebar ini. Apa beda lagi ya pertigaannya ya? Kan kayaknya dulu sempit ya, belum cor-coran. Nah, tuh pertiganya tuh. Jadi di sini tuh pertigaan ke arah Malangbong, ke arah Kawali, Ciamis. Nah, kalian kalau mau ke Ciamis atau ke Tasik nanti ambil kiri ke Malangbong, Limbangan gitu. Nah, nih Ciamis Tasikmalaya ambil kiri, lurus arah Talaga Cigasong. Oh, ini Pasar Cikijing. Tapi kayaknya waktu itu saya nggak nunggu di sini deh. Oh, waktu itu bukan nunggu di Pasar Cikijing deh, di mana ya? Ini banyak elep-elep nih tujuan ke Bandung. Wah, pasti gokil tuh jalurnya. Waktu itu saya nggak nunggu di sini, di mana berarti waktu itu ya? Kayaknya di daerah Kawali. Yang pertigaan itu. Belok kiri waktu itu kayaknya. Nah, ini kayak saya baru pertama kali lewat sini deh. Oh iya, nggak pertama kali deh. Dulu pernah pas naik, aduh lupa dah. Pas naik Budiman dari Tasik ke Cikampek itu saya lewat Wadok tuh. Tapi dia percabangannya di Malangbong. Malangbong lurus terus arah Wado. Udah, yuk kita lurus terus deh. Kalian nanti cari SPBU, isi bensin fullin aja. Ini elep, nggak ada trayeknya lagi. Dari Majalengka itu pasti elopnya. Kalau nggak dari Majalengka, dari Sumedang.
Wih, RSUD Majalengka. Oh iya, saya pernah lewat sini nih. RSUD Talaga Majalengka. Berarti ini udah masuk Kabupaten Majalengka nih. Oh, ini Bekasi Cikijing, Prima Jasa. Ini daerah Talaga nih, pusat kecamatan Talaga. Iya, saya pernah lewat sini nih, tapi waktu itu naik apaan ya? Kayaknya naik elep deh, atau naik bis ya? Elep kayaknya sih. Ini apa nih? Museum Talaga. Pasar Talaga Majalengka. Iya pernah lewat sini nih, tapi naik elep. Dari mana ya waktu itu ya? Oke, sekian dulu video perjalanan kali ini, dan kita lanjutkan ke episode berikutnya, yaitu episode ke-20. Sekarang kita berada di Pasar Telaga. Nah, ingetin ya, nanti episode 20 kita lanjut lagi dari sini nih, Pasar Telaga, Kabupaten Majalengka. Nah, sedikit cerita nih. Jadi kemarin itu sebenarnya ya, di hari keempat saya itu berencana untuk menginap di daerah ini, daerah Talaga. Dan bahkan kemarin itu saya udah sempet kontak penginapan yang ada di sekitar daerah sini, daerah Talaga. Harganya sekitar Rp150.000 per malam. Dan itu satu-satunya penginapan yang ada di sini yang namanya terdeteksi di Google Maps. Tapi karena di hari keempat itu ada sedikit kendala, terutama cuaca, akhirnya saya putusin untuk bermalam di Kota Kuningan. Oke deh, kalau begitu sekian dulu episode kali ini, dan kita lanjut ke episode berikutnya, yaitu episode 20. Terima kasih banyak sudah menonton, dan ikutin terus perjalanan saya sampai ke Kota Depok. Mantap.